Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 9 berarti. Faslun utawi iki kana fasal suwiji wa kullu ma'i utawi saben-saben perkara kang cuwer niku berarti encer utawa cair utawa padat. Kharaja kang metu minasabilaini saking dalan loro. Minasabilaini illal mania angin kecuali mani. Wa ghuslu jami'il abwali utawi mbasuh sekabehane pira-pira uyuh. Berarti baul bahasa Arab pipis niku baul. Wal aurasi lan pira-pira kotoran buri. Wajibun iku wajib. Illa baulas sobiyi kecuali uyuwe bocah bayi lanang. Alladzi lam yakul kang durung mangan sapa sobi. Alladzi lam yakul kang durung mangan sapa sobi at-ta'ama ing panganan. At-ta'ama ing panganan. Ini bil makna niswil karo terangna. Fathul Qorib atau takrib taksih membahas seputar fikih niki pun sampai bab macam-macam najis. Dadi teng Safinah ya wonten, cuman fikih niku kitab kathah sangat. Dadine yen saged niku sampun satu kitab, tapi yen saged niku selalu membaca, belajar ngaji kitab fikih berbagai macam supaya wawasan tambah luas. Akhirnya untuk pengetahuan niku penak dalam arti untuk melaksanakan ibadah keseharian itu banyak referensi. Selain banyak referensi, akhirnya mboten gampang nyalah-nyalahna, ya mboten gampang sembrono. Jadi semua ada referensinya. Jadi kalau kitab Safinah biasanya ngobar Safinah Fathul Qorib, Fathul Qorib kitab wonten malih, wonten kitab Fi'ana, wonten kitab kathah fikih. Dan ini untuk sementara Safinah sampun pernah, terus niki dilanjut Fathul Qorib. Pembahasannya mirip, bedanya cara penerangan ataupun cara penjelasan itu berbeda-beda. Wonten tambahan, wonten sing luwih luas utawa sing luwih jelas malih. Niki fasal wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Membahas berbagai macam najis. Tentang kitab Fathul Qorib fi bayanin najasati wa izalatiha, yaitu fasal macam najis dan cara menghilangkannya. Wa hadzal faslu madhkurun fi badinusi ibala kitab sholati wan najasatul khotasyai'ul mustafdaru wa syar'an kullu ainin harumatanawuluha. Menurut bahasa sing dimaksud najis yaitu sesuatu yang dianggap menjijikan. Secara bahasa najis niku sesuatu hal yang dianggap menjijikan niku najis. Kalau menurut pandangan syariat atau secara syar'an, kullu ainin harumatana wuluha alal itlaq, yaitu sesuatu benda ataupun sesuatu apa mawon yang memang haram untuk diambil
ketika tidak ada hajat. Kecuali ada hajat maka tidak diharamkan. Soalnya teng keterangan Fathul Mu'in niku ketika ana barang najis sengaja nganggo dolanan tanpa adanya hajat ataupun keperluan niku hukumnya haram, dilarang. Jadi sengaja dolanan kotoran barang najis ditempel-tempelna tanpa ada hajat sedikit pun niku hukumnya boten angsal, yaitu haram ataupun dosa. Karena nggih larangane Islam niku ora oleh dolanan barang najis. Wonten mriki wa kullu ma'i kharaja minas sabilaini najisun. Saderenge bahas niku perlu diketahui bahwa teng bab fikih, teng safinah, teng macam-macam niku langsung dibagi. Macam-macam najis wonten 3. Langgar teng Fathul Qorib niku ora disebutkan ana berapa, langsung dijelaskan sesuatu yang keluar dari jalan depan belakang itu semua najis, kecuali hanya satu yang keluarnya itu tidak najis, yaitu ilal mania, kecuali air sperma itu tidak najis. Jadi nggak ada Fathul Qorib ketika wong ora belajar ora urut kok keder langsung Fathul Qorib ya keder, karena penjelasan tentang taklif niki ora dijelasna rinciane. Tapi nggak ada Safinah ketika wis tau belajar Safinah niku akhirnya gampangna nganggo munggah maring pelajaran sak dure. Niki nggo kepahaman kalau mengulang teng Safinah bahwa najis niku terbagi menjadi 3 macam. Teng Safinah niku ana mukhalladah, mukhaffafah, mutawassithah. Dan ini juga sama. Pertama wa kullu ma'i kharaja minas sabilaini najisun. Kalau bahas sesuai kitab mawon ben boten merembet, ben sesuai kitab ana tambahan. Sesuatu yang keluar dari jalan depan atau belakang itu semuanya najis kecuali mani. Wa ghuslu jami'il abwali wal ausari wajibun, dan membasuh atau membersihkan dari semua yang keluar depan atau belakang itu hukumnya wajib. Makanya ketika wong niku mboten purun berbersih sengaja tanpa adanya uzur ataupun hajat, tas pipis, tas sengaja ora gelem bebersih padahal tidak ada uzur niku, maka wong ini berdosa karena wong sengaja mengotori badan. Tapi nggak ana uzur, misalkan karena memang diselang bisa nganggo selang karena terlalu rumah sakit niku uzur. Lah umpamane langka banyu, Islam masih meringankan, yaitu bisa milih antara istinja ataupun dengan air. Jadi ora oleh ora cewek niku ora oleh. Walaupun dekene dewek, barang-barangnya dewek, awak-awaknya dewek, tapi Islam melarang untuk manusia itu sengaja mengotori badan. Jadi mboten asal ora oleh ora cewek niku ora oleh, kudu bersih. Soalnya hubungannya karo hal-hal mangke kesucian dalam masalah ibadah keseharian. Makanya wa ghuslu jami'il abwali wal ausari wajibun, membasuh semua kotoran yang keluar dari depan belakang itu hukumnya wajib. Ketika tidak mau, nah itu dosa walaupun awake dewek, kecuali ada uzur. Uzur itu banyak, jadi bisa melihat kondisi dan sikon orang yang buang hajat, jadi orang bisa dipajakna. Lawan keterangannya bahwa pertama yang dibahas adalah tembriku wa huslu jamil abwali utawa falaisa yan yuzu bal huwa mutanajjisun yadhuru bil husli wa fi badinusi wa kullu ma yakhruju bil lafdil mudhari wa isqatu ma'ikin. Jadi wau pertama kan sesuatu yang keluar dari depan belakang hukumnya najis, tapi perlu dilihat. Jadi status najis itu ada yang najis, ada yang muta najis. Najis niku memang barangnya najis, ora bisa diapak-apak, nanti dikumbah ya ora bakal bisa. Misalkan air kencing dikumbah ya ora bakal bisa suci, hukumnya tetap najis. Tapi muta najis itu adalah sesuatu yang aslinya tidak najis tapi terkena barang najis.
Lah sing dimaksud yang mriki yang keluar dari depan belakang yang dimaksud musonef yaitu najis itu sesuatu yang memang najis ataupun yang mriki encer. Kalau keras terus kerasnya itu bukan memang dari kotoran. Contoh wong ngelek koin, ngelek neker, terus nekernya metu, itu kan berarti keluar dari depan atau belakang. Status neker gue ora najis tapi muntah najis, dikumbah akhirnya jadi suci. Jadi bedakan antara najis karo mutan najis. Kalau mutan najis itu barang terkena barang yang najis. Contoh lagi orang memakan permen gelek karo bungkusnya dilep, barang metu niku posisi atau keadaan permen itu masih utuh, masih keras, bungkus plastiknya tidak rusak dan tidak berlubang, dalamnya tidak sampai kena kemasukan air ataupun kemasukan kotoran. Ketika keluar itu statusnya cuman bungkusnya saja mutan najis. Ketika dalamnya masih utuh dan tidak basah, maka masih dikatakan halal, boleh dimakan asalkan dicuci. Makanya kadang kan anak kopi luwak niku kan kopi di maem ding luwak terus ditokna maneh. Dan itu memang kopinya sih utuh, jerone ora hancur. Jadi ketika ada permasalahan misalkan ya ana wong mangan utawa mangan napa lah intine, tapi ketika metu niku utuh ora sampai ajur, maka itu masih suci ya, sementing tidak hancur. Tapi kalau sudah hancur maka tercampur dengan najis, itu bukan menjadi mutan najis lagi tapi statusnya menjadi najis karena sudah tercampur. Tapi kalau belum tercampur, masih disampul atau di luarnya saja, maka itu bukan barang najis tapi muta najis, bisa dibersihkan. Tapi kalau najis tidak bisa dibersihkan. Nah, yang dimaksud musonef dalam kitab ini adalah najis yang bukan mutan najis, yaitu memang asalnya najis ataupun asalnya tidak najis tapi tercampur dengan barang najis. Wa huslu jami abwali fil aurasi walau kana min makulil lahmi. Semua basuhan atau hukum membasuh dari semua kotoran, walaupun kotoran itu dari hewan yang boleh dimakan ataupun dari hewan yang tidak boleh dimakan ataupun dari dia sendiri, maka wajib hukumnya dihilangkan. Nah, terus teng keterangan ini teng takribeta anjuk likutok fahus lu jamil abwali wal aurasi wajibun. Nah, niku keterangan sami berikut teng jerone ana tambahan wa kaifatu huslu najasati ingkanat musyahadatan bil ain wa hiya al musammatu bil ainiyah. Perlu diperhatikan tambahan keterangan niki tulis sing anu dicatet ben ora lalen wan dicatet. Jadi wong kadang lalen. Selain pembagian najis yang ada 3, yaitu mukhafafah, mughalladzah, mukhafafah dan mutawassithah. Itu dari 3-tiganya itu ada 2 golongan, yaitu golongan yang namanya ainiyah dan golongan yang namanya hukmiyah. Kalau yang golongan hukmiyah itu najisnya tidak terlihat. Kalau golongan yang ainiyah itu jelas terlihat bentuknya, warnanya, bahkan rasanya bisa dirasakan. Itu namanya najis hukmiyah. Nah, di sini diterangkan cara menghilangkan najis hukmiyah. Nanti tinggal ditambahi ketika najis ainiyahnya itu termasuk mukhafafah, apa mughalladzah, apa mutawassithah, nanti ada caranya. Yang pertama ini membahas menghilangkan najis ainiyah dulu. Entah itu nanti ainiyahnya mughalladzah atau mutawassithah ataupun mukhafafah, nanti ada tambahan keterangan. Untuk sementara ini najis ainiyah yaitu najis yang terlihat jelas. Satu, jelas bentuknya, yaitu bentuk, terus ada warna, dan bahkan kalau memang mau rasa ada rasanya. Caranya memiliki takunu bizawali ainiha wa muhawwalti zawali awsafiha min ta'mi aw launi aw rihin.
ketika mau menghendaki menghilangkan najis yang bangsa atau golongan ainiyah, maka harus benar-benar sampai hilang ketiga sifatnya. Ketika salah satu sifatnya tidak hilang, maka belum dikatakan suci, kecuali yang tidak hilang itu dari dua sifatnya saja. Kan tadi sifatnya najis ainiyah tiga. Pertama itu bentuknya, yang kedua ada warna, yang ketiga ada rasa. Kalau yang dua masih ada, berarti selain daripada bentuk, yaitu rasa dan bau, itu masih melekat dan memang tidak bisa dihilangkan, maka itu dikatakan makfu atau tidak apa-apa. Tapi kalau bentuk itu tidak bisa dimakfu. Contoh, ketika pakaian ataupun tangan terkena kotoran, ketika kotoran itu masih melekat, berarti belum bisa dikatakan suci, walaupun baunya sudah tidak ada, walaupun rasanya dijilat ke tapi bentuknya masih jelas terlihat, maka tidak dikatakan suci. Beda kalau dengan yang dua sifatnya masih ada, seperti darah pada pakaian. Pakaian putih kena darah berwarna merah, itu bentuknya itu sudah tidak ada, bentuk darah itu sudah tidak ada, yang tertinggal hanya warna, mungkin bisa rasa, tapi rasa pasti hilang. Pasti yang jelas masih ada warna. Yang seperti itu karena memang sulit dihilangkan, wis digosok, wis dikum, memang tidak bisa hilang, maka itu dikatakan makfu atau tidak apa-apa. Jadi perlu diperhatikan bahwa najis ainiyah secara hukumnya aslinya harus tiga sifatnya hilang, tapi kalaupun yang dua masih ada karena sulitnya menghilangkan, yaitu rasa dan warna, maka hukumnya dimaafkan. Tapi kalau untuk yang jenis bentuknya, maka tidak dimaafkan, harus benar-benar sampai hilang kalau mau mensucikan. Nah, terus yang kedua tadi golongan ada najis yang hukmiyah. Fayakfi jarul ma'i ala mutanajjisi biha walau marotan wahidatan. Kalau najisnya hukmiyah, berarti hukmiyah itu tidak ada bentuk, sifat, bahkan rasa tidak ada. Ora ana bentuke, ora ana mambune, ora ana sifat isi pimen. Contoh yang sering terjadi, popoke bocah bayi, popoke bayi atau dudu bayi lah, intine sing nganggo sarap ning kasur. Kayak ning kasur kan biasanya nganggone taplak. Nah, gue kan sering kena ompol, banu ora tahu dikum, hanya sekedar dilap. Itu statusnya walaupun dilap sampai wanginya hilang menjadi bau parfum, tapi karena belum pernah disucikan yaitu dengan air, maka status taplak itu masih najis, yaitu namanya najis hukmiyah. Misalkan taplak itu sudah diserbetin tapi belum pernah dicuci, ketika buat sholat tidak boleh, karena itu masih status najis, tapi najisnya hukmiyah. Maka cara menghilangkannya, ketika memang bekas daripada mutanajis ataupun najis sifat tiga sudah hilang tapi belum pernah dicuci, maka menghilangkan cukup dialirkan air, dan air bekasnya itu tidak najis. Contoh yang kedua, ketika kita membersihkan kotoran pada tempat-tempat keramik, musola, masjid, itu tidak boleh langsung disiram semuanya, nanti kotoran bisa menyebar kemana-mana, akhirnya satu masjid bisa najis semua. Caranya kita hilangkan dulu ainiyahnya. Misalkan ada kotoran ayam, kita ambil tisu, kotoran kita ambil pakai tisu, kita lap sampai benar-benar keramik itu tidak ada bekasnya. Boleh dikatakan sampai hilang bau, sampai hilang rasa, bentuknya juga tidak ada, tapi itu kan belum pernah dicuci, maka itu statusnya masih najis. Lah, cara membersihkannya seperti itu, diambil semua kotoran sampai hilang, baru kita ambil air, terus kita siramkan, walaupun hanya satu siraman, dan bekas airnya itu tidak najis. Jadi ketika di tengah-tengah masjid, musola, ben ora kabeh kotor kabeh sak musola, coba ngerwong orang duwe ilmu, tidak tahu pelajaran ini, maka
mesti bersihnya langsung digebyur bae. Akhirnya kan banyu satu ember sedikit buat menyiram kotoran, dan kotorannya malah menyebar, maka semuanya menjadi najis. Jadi sebelum membahas ke masalah najis yang selanjutnya, yaitu ya tiga, dari tiga najis itu ada golongannya sendiri-sendiri, ada yang ainiyah ataupun hukmiyah. Lah tinggal nanti ketika yang pertama kita bahas adalah memiliki illa baula sobiyi. Tadi ya diterangkan semua barang yang keluar dari depan belakang niku hukumnya najis. Ketika kalau ngomong najis berarti kudu nyangkol bahwa najis ini anak kalane hukmiyah dan anak kalane ainiyah. Nah saiki yang pertama yaitu kecuali yang tidak najis. Yang tidak najis tapi tidak najis dalam kategori mutawasitoh, berarti niki langsung bahasnya mukhafafah. Illa baula sobihi, kecuali uwe bocah niki bukan termasuk najis yang tadi disebutkan, tapi alladzi lam yakulil ta'ama fa innahu yadhuru bi ra'sil ma'i. Tapi ketika ada anak bayi belum mencapai umur 2 tahun dan belum memakan selain ASI ibu, maka ketika anak laki bayi tersebut kencing itu tetap najis, tapi namanya mukhafafah. Jadi kalau di Fathul Qorib langsung illa baula sobi alladzi lam yakulit ta'am, tapi kalau di Safinah kan najis mukhafafah, yaitu najisnya anak bayi laki-laki yang belum pernah makan selain ASI daripada ibu. Lah pelanggarannya makan, jadi yang dikatakan mukhafafah contohnya hanya satu. Najis mukhafafah itu hanya ada satu, yaitu kencingnya bayi laki-laki yang belum pernah makan selain ASI ibu. Lah misalkan imunisasi, bagaimana imunisasi itu bukan nama makan. Jadi yang dimaksud makan di sini adalah anak bayi yang makan untuk kekuatan. Tapi kalau untuk obat karena dia pilek ataupun ditempeli madu biar supaya kesehatannya kebal, itu tidak masalah, bukan kategori golongan makan. Soalnya yang dinamakan makan di sini adalah makan untuk kekuatan, contohnya dimakani gedang, bubur. Nah itu berarti beda. Kalau itu berarti nanti ketika si bayi itu kencing itu sudah tergolong nanti najis yang kedua, yaitu najis mutawasitoh. Kalau yang pertama itu mukhafafah. Jadi pelanggarannya untuk mukhafafah hanya ada satu, yaitu bayi laki-laki yang belum mencapai 2 tahun dan dia belum pernah memakan selain ASI ibu. Hanya mencicipi, bukan untuk kekuatan, itu tidak apa-apa. Diduliti madu tok, dijejeli korma secuil karena memang anjuran dari Nabi, itu tidak apa-apa. Ataupun imunisasi itu tidak apa-apa. Masih kencingnya kategori mukhafafah. Pun saniki fa innahu yadhuru bi rasil ma'i. Latang mriki langsung dijelasna carane. Jadi ngerteng Safinah kan najisnya diterangna dhisik, kabeh bar kowe tembe nerangna cara menghilangkannya. Cuma teng takrib niki langsung ketika mukhafafah fa innahu, mangka temen setuhune mukhafafah iku yadhuru bisa suci birosil ma'i, dengan cara mencipret. Ya bahasa Indonesia apa? Mencipret niku apa siarane? Wis pokoke nyipreti banyu alaihi ngatasé najis, tapi dengan catatan bentuknya sudah hilang dulu. Tapi ketika misalkan ada taplak bayi, pakaian kita kena kencing bayi yang memang masih kecil, belum makan, terus basah, terus cuman di semprot air, itu ya belum dikatakan suci karena bekasnya itu masih ada. Dikatakan suci itu ketika sudah kering, maksudnya itu. Seperti halnya kayak hukmiyah, cukup dialiri air ataupun diciprat saja sudah cukup. Jadi misalkan taplak yang ngendong isi teles durung diserbeti, jukut banyu dicipreti tok ya ora bisa. Kencingnya dibuang dulu, serbeti baru di semprot dengan air, walaupun hanya beberapa percikan itu sudah bisa membasuh atau membersihkan najis tersebut. Sahwan. Bacine tinggi, penak orang ngantuk.
ngantuk nambal kopi wan ngantuk nambal kopi daripada ngantuk kok ora mudeng kok kesel-kesel nerangna pada ngantuk ya jangan ngantuk ya kaya ngantuk wudu ora wudu gawe kopi ora pun kopi ning gletak jadi eman-eman wong ngaji ditinggal turu makanya kaya kula karo wudu karo apa ya ben ora ngantuk tujuannya ora pimen-pimen ben ngajine semangat karo ngopi ya pada bae jadi ben semangat pengaturannya kelalen wudu turu pengaturan itu jadi ketika memang lagi tuh memang harus apa namanya dipahami jadi eman-eman kok ditinggal turuan ora mudeng pun saniku terus membahas terusane teng mriki wala yufa an syai'in minal najasati illal yasira niku teng di pecetuan wonten telepon di pecet ya wala yufalan ora di ngapura an syai'in saking sewiji-wiji minan najasati saking pira-pira najis illal yasira kecuali secuil minadami bayane saking getih wa malan barang utawa hewan la nafsa kang ora ana getih iku maujud lahu kaduwe mak niku wa usailatun kang mili saniki pembahasannya mandeg wis anjek wae nerangna mukhafafah terus cara membersihkannya saniki nerangna ada keringanan untuk najis yang sedikit ketika terkena badan ataupun pakaian itu tidak apa-apa dibawa sholat yaitu dengan catatan tembriki wala yufa'an syai'in minal najasati kalau untuk najis yang banyak itu kena pakaian, kena badan itu ketika sholat maka tidak dimaafkan harus benar-benar sampai hilang tapi ilal yasiro kecuali najisnya sedikit ya contohnya kayak niku wow ketibanan tembelek cecep ketibanan apa sing najis tapi hanya sedikit lah pelanggaran sedikit itu minat dami seperti halnya darah misalkan jerawatnya metu secuil tapi ora sampai netes teng mriki pelanggarane illal yasiro minadami wala nafsa lahu sailatun jadi ada yang mengatakan batas sedikitnya itu kayak darah itu tidak mengalir itu dikatakan sedikit ataupun ada yang mengatakan satu koin jadi tergantung kita nanti kalau memang dirasa secara umum itu sedikit ya maka itu dimaafkan tidak apa-apa apa maning tangan lagi gatel-gatel akhirnya mungkin anak sing melecah secuil apa maning ning sarung ataupun lagi kena cobaan kayak cacar kalau memang sedikit itu dimaafkan ataupun pelanggaran sedikit itu yaitu sesuatu yang tidak mengalir misalkan darah itu tidak mengalir maka tidak apa-apa. Nah terus memiliki minadami wala nafsalahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi juga termasuk hewan-hewan kecil yang tidak mempunyai darah maksudnya ya walaupun semua hewan itu punya darah tapi maksudnya darah ini tidak sampai mengalir berarti hanya sedikit seperti contoh belalang itu tidak ada getih langka ya karena getih tapi kan bukan cairan seperti itu maka tidak apa-apa malah termasuk kita memiliki ketika seperti hanya lalat wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu fa innahu mangka temen setuhune ma mata fihi la yunajjisuhu bahkan sampai ketika bukan dalam anggota tubuh saja tapi sampai tertelan itu tidak najis ataupun masuk ke dalam satu tempat minuman itu tidak najis bahkan Nabi itu pernah mengatakan dalam hadisnya ketika ada lalat masuk kepada minuman jadi lalat itu mancing melebu
Ya lalore ora akeh, lalore mung siji loro, ora sampai 10, ngger 10, ngger jiji ya berarti najis. Tapi ngger ora jiji ya ora. Satu itu masuk, maka anjuran Nabi. Nah, wonten telepon maliwan, dipecet maliwan, lho telepon mau. Jadi ketika lalatnya cuma satu, terus keadaan masuk, entah itu hidup ataupun mati, ketika kita menghendaki pun kersane, ketika menghendaki mau meminum, itu sebelum lalat diambil kita buang, kita celupkan dulu lalatnya ke minuman tersebut. Maksudnya dicelupkan, orang lalat digudek, orang hanya dicelup terus langsung diangkat. Kenapa? Karena Nabi itu dalam hadisnya, karena di salah satu sayap lalat, satu ada penyakit, satu ada obat. Jadi tidak tahu mana yang terkena air itu penyakitnya apa obat. Jadi karena lalat nyemplung maring kopi, bukan langsung dikublek dinung ora, cemplungna secuil terus langsung dibuang aja dilek. Maksudnya cuma dicemplungna terus langsung diangkat. Karena ketika yang masuk kena air itu sayapnya yang ada penyakit, maka dimasukkan, dicelupkan, tujuannya supaya penyakit itu tertawar oleh obatnya. Jadi kanan kiri sayapnya lalat itu ada obat dan ada penyakit. Makanya kadang ada orang cacingan karena lalat niku karena orang gelem melu pedomane Kanjeng Nabi, tapi nggak baca pondok kelak cacingan. Karena wis ngerti hadisnya Nabi, ketika lalat nyemplung ning kopi, cemplungnya terus diangkat. Niku karena memang Nabi ora bakal goroh. Saiki mamane ana wong ngomong dokter itu bakteri, ya kula percayane karo Kanjeng Nabi. Dokter ta manusia biasa, ya anak goro, tapi enggak Kanjeng Nabi wis dinas ora tahu goro, hadisnya pasti benar. Pun teng mriku wau tidak ada najis yang dimaafkan kecuali hanya sekadar sedikit. Niku wau. Termasuk lagi ketika masuk ke dalam tempat, fa innahu la yunajjisuhu, maka tempat air tersebut atau minuman tidak najis, boleh diminum. Terus wal hayawanu utawi pira-pira hayawan kullu yaskabene hewan iku tahirun suci. Illal kalbu, kecuali hewan guguk niku ya dog, wal khinziru lan apa bahasa Inggris khinzir apa wan? Bahasa Inggris khinzir apa? Babi. Ya big, bukan ngomong nganggo bahasa Jawa darani madani ya kalbu, dog atau guguk, wal khinzir apa pilih? Big, ya big. Nah, jadi orang pada sarung men. Semua semua hewan, wal hayawanu kulluhu tahirun, semua hewan asli hukumnya itu suci kecuali dua itu. Kalau yang dua itu dari ujung rambut sampai ke bawah semuanya najis, tidak terkecuali. Bahkan yang anaknya juga najis. Tapi nggak teng mriki asal hukumnya hewan itu suci. Jadi nang safinae kasifatus saja niku teng-tengah niku ingin pembahasannya sampun niki karo nganggo ngemut-ngemut. Misalkan jenengan ngemek ayam. Memang wulune ora jadi mek ora najis. Orang najis. Jadi asli hewan, lawang hewan kan ora tawadus. Ora tawadus ya orang ngerti dolane ning blumbang apa ning tembelek kan orang ngerti. Tapi selagi hewan tersebut memang langka bentuk najise, itu semuanya suci. Jadi misalkan mek ayam terus iku salat ora masalah. Cuman ya ngerana mambu-mambune kan saru. Tapi kalau memang tidak terlihat jelas najisnya, tapi enggak memang bentuknya ayam terus anak tembelek kesikile di mek ya najis, itu berarti kan mutan najis. Tapi kalau hukum hewannya itu tidak najis, bahkan sampai kotor sapi, kuda itu tidak najis, kecuali memang jelas di badannya itu terkena najis. Misalkan wis weruh anak wedhus, lah wedhus iki kan wis nempel sampai gembel, ke berarti gembel niku teng mriku gembele kowe dheweke niku apa arane wulu niku ngempel sing bekas di tembleke, itu berarti mutan najis. Tapi enggak kayak jalan kan orang sampai ngrempel, ya niku ya ora najis.
ngemek macan, ngemek apa ora najis. Lah teng keterangan tambahan, sesuatu yang rontok dari hewan yang tidak boleh dimakan hukumnya bangkai. Jadi semua hewan ketika mati tanpa disembelih itu hukumnya adalah bangkai. Bangkai itu najis. Dan semua rontokan hewan selain hewan yang boleh dimakan, berarti hewan yang tidak boleh dimakan, ketika rontok bulu maka status bulu tersebut adalah najis. Kucing aslinya najis, tapi kalau sedikit karena sulit menghindari itu makfu. Jadi kalau mengatakan harus najis dulu, tapi najisnya makfu. Jadi misalkan weruh gadinge gajah gletak, ya mungkin gajah disembelih, maka gading tersebut najis. Weruh sungune kidang najis. Lah terus apa boleh dipergunakan? Boleh, tapi untuk pajangan. Aksesoris boleh, tapi ketika kita mau sholat harus dilepas. Jadi mamane duwe gelang sing gadinge hewan ora dipangan, ya niku statusnya najis. Tapi kalau kulit itu nanti ada bab-babnya lagi nanti setelah ini. Pun mriku wau ketika semua hewan itu hukumnya suci kecuali dua itu. Wa ma tawallada wa malan barang tawallada kang metu utawa manak minhuma saking kalbu wal khinzir au min ahadima utawa salah sijine kalbun wal khinzir. Terus semua yang keluar dari kalbun khinzir utawa kawin silangnya, entah itu kalbun dengan manusia, khinzir dengan manusia, akhirnya metune jadi-jadian, itu semuanya najis. Nanti terperinci lagi teng Kasifatus saja wis diterangna. Tapi ini karena memang barang langka, ya harus dilewatin. Intinya semua yang keluar dari itu hukumnya sama seperti induknya. Misalkan anak hewan dog akhirnya kawin karo wedhus, akhirnya manak. Lah niku status anaknya itu tetap kategori najis. Beda kalau hanya menyusui, punya kambing tiba-tiba tahu menyusui ke dog, tahu niku, maka si anak kambing itu menjadi besar gemuk karena susunya si dog, maka tidak apa-apa karena hanya sekedar susu. Tapi kalau sampai yang keluar dari situ karena spermanya, maka itu kategorinya masih najis. Itu untuk pembahasan luasnya dalam kitab Kasifatus saja Syarahin niku wonten pembahasan. Niku biasanya malam Senin, niku. Lah ini disingkat mawon. Semua yang keluar dari salah satu kalbun wal khinzir semuanya hukumnya najis. Lah ini baru menerangkan yang mughalladhah. Berarti ngertakrib niki langka aran mukhaffafa mughalladhah. Sing wau uye bocah cilik mukhaffafa, saiki sing hewan dua dan peranakannya itu najis mughalladhah. Terus anak cara bersihine wal maitatu kulluha najisatun. Terus semua wal maitatu utawi bangkai kula ya sakabehane bangkai iku najisatun najis ila samaku kecuali bangkainya ikan laut, wal jarudu lan walang, wal adamyu lan mayite anak Adam. Semua bangkai hewan, entah itu hewan apa saja, itu hukumnya najis terkecuali ada pengecualian, yaitu ikan dan walang belalang golongan ya kayak lalang kayak niku wow. Niku najis kayak niku kan najis tapi maafu, tapi ngger walang niku ora najis. Terus teng mriki aslinya najis semuanya dan rontokan-rontokannya najis, kecuali yang tidak najis itu rontokan dari hewan yang boleh dimakan. Ayam, wulune ayam tiba selagi wulune ketembeleke ya berarti suci ora najis. Ana wedhus atau wulune sapi tiba niku ya ketika wulune niku memang langka kotorane suci. Lah umpamane nugel buntut ana sapi urip ditugel buntute niku ya statusnya bangkai karena tidak disembelih tapi diambil ketika hewan itu masih hidup. Contoh ayam potes sikile jalune ayame urip niku statusnya bangkai. Tapi kalau rontok sendiri itu bukan bangkai. Yang bangkai itu hewan yang haram dimakan.
Kalau untuk bulu kucing itu makfu. Jadi yang biasa ngingon-ngingon kucing ya karena angel kadang turuni sajadahan apa. Kalau menurut hukumnya itu memang najis tapi makfu. Tapi ngger wulune ning sajadah akeh nemen, katon ngumbuk akeh nemen, ngger ora diilang nama madhab Syafi'i tetap najis. Ngger akeh tetap najis. Tapi kalau sekedar berapa helai katon terus bisa dibersihi, kalau orang bisa dibersihi angel tapi orang terlalu banyak, ataupun orangnya memang jadi dokter hewan setiap hari merawat hewan kucing akeh nemen kan sulit untuk menghindarinya, maka itu makfu. Pun iki sampeyan deleng kok kelanjutane terusane esyana liyane wal maitatu kullaha najisatun ilas samak wal jarudu wal adami wa yuhsalul ina min wuluhil kalbi. Kok ke depane. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Iya kana. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Menutakan habis ini gua. Kalau tripodnya mau dulu. Pengaturane kelalen ora di anu wujud langsung digaya di TikTok. Andi Robini, waalaikumsalam di dolan mene undi. Cah. Ora tau ngambah mene-mene aja ente. Faras saja, waalaikumsalam. Ngaji kitab nopo Fathul Qorib Takrib. Monggo yuk kali lopok-lopoke sing bergabung monggo. Barangkali wau sing nyemak terus wonten sing badhe ditangletaken monggo. Tapi niki kula pejai tak live ulang soalnya napa ora bisa udut karena pengaturannya durung dirubah. Niki kula off riyen tak masuk lagi.